Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah yang telah diberikan kesempatan untuk saya. Padahal saya ini sebenarnya tidak punya ilmu, Ustadz. Dan kalau bicara juga mungkin saya agak gamblang gitu, agak ngawur-ngawur. Tapi saya coba juga ya Ustadz ya. Kali ini sambungan aja dari Pak Datuk. Jadi saya coba juga yang ada saya rasakan. Dan kerjakan waktu itu kita sama-sama berhaji. Dan saya juga kalau dikatakan 2 kali, tapi ilmu saya juga tidak tahu juga ada atau enggaknya ini. Jadi perjalanan saya di gelombang 2 berangkat dari sini langsung ke Mekah dan langsung mengerjakan umroh. Umroh yaitu tawaf, sa'i dan tahlul. Kemudian kita punya antara sekitar 15 hari untuk berhaji. Masjidil Haram itu luar biasa sekarang, dan kita perjalanan dari tempat di hotel kita yaitu sekitar 6 kilo. Jadi kita tidak bisa berjalan kaki karena kita jauh di Sisa. Jadi kita pergi dan pulang itu dengan mobil selawat. Mobil selawat itu 24 jam. Kita pergi pagi, kita jam 1 sudah bangun, jam 2 kita bersiap-siap mandi dan kita turun, kemudian kita nunggu di depan hotel, dapat mobil selawat, kita berangkat sampai di terminal di Sip Amir, kemudian kita berjalan kaki dari Sip Amir ke Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu sekarang ini tidak bebas seperti dulu ya Bapak Ibu. Kita di situ dibatasi dan diarahkan jalan masuk kita ke masjid itu. Ada kalanya kita langsung diarahkan sampai ke tingkat 4. Ada kalanya kita ke tingkat 2. Jadi mana yang mau kita jalan. Jadi kalau kita ingin mengerjakan tawaf sunnah di situ, kita harus bisa mencari jalan untuk masuk ke pelataran Ka'bah, yaitu kita bisa mencari jalan ke King Abdul Aziz pintu 1. Jadi kita bisa muter atau kita masuk dari pintu 100, kita lurus aja ke depan, lurus aja. Kemudian kalau lurus itu kita akan menuju juga pintu 1. Kemudian ada jalan nanti, jalan lift atau janjang ke pelataran Ka'bah. Itu aja. Ini singkat itu aja. Mungkin kita Bapak Ibu semua tentu tahu karena Bapak Ibu juga sudah banyak yang umroh di sini. Itu hanya singkat itu aja. Yang kedua, kita singkat aja ya Ibu ya. Pengalaman saya di kloter 15 itu tidak ada halangan mengenai izin untuk kita tarwiyah namanya kalau di sana. Izin itu murah-murah aja, cuma kita disuruh malam itu dipanggil suami saya Pak Slamet, dilihat apa surat perjalanan itu apa, kemudian yang dari Ustadz itu kita kasih ke para kloter, kemudian disuruh bikin lagi bikin lagi pakai materai dan kami berdua tanda tangan, itu aja. Kemudian kami sebelum sholat subuh kami sudah keluar, kita sholat di masjid, kemudian kita bertemu yang 14 7 pasang kita mulai berangkat ke Jamarat, menuju arah Jamarat maksud saya itu. Nah, karena kita mau jalan ke Masjid Kif itu kan melalui Jamarat. Nah, kan itu kita sampai di Masjid Kif, kita berpisah antara Bapak dan Ibu tempatnya. Tapi sebelum masuk situ pemeriksaan itu sangatlah ketat. Jadi tanda-tanda yang kita punya itu harus kita pakai semuanya, kartu nusuk dan kartu maktaf dan semuanya kita harus lengkap. Kalau tidak lengkap kita tidak dapat masuk dan itu Bapak Ibu. Jadi kita dari pagi sudah di Masjid Kif sampai semalam, kemudian kita mengadakan tarwiyah kan itu, merenungkan segala kesalahan kita dari masa kita balik sampai waktu kita berada di Masjid Kif. Setelah subuh kita sholat subuh, kemudian kita sampai Suruk dan berjalan kita menuju Padang Arafah melalui Musdalifah. Jadi dalam perjalanan itu karena kita memang ada yang bisa sarapan pagi, ada yang sudah tidak ada. Jadi kita ada yang di jalan, kita ada yang minum dulu, ada yang kita lanjutkan jalan. Jadi waktu itu saya lanjutkan jalan kan gitu. Saya ini memang orangnya agak tidak sabar.
banyak terlalu terdahulu kalau saya gitu. Jadi kata Ustadz sudah diajarkan berkali-kali oleh Umi, kalau memang terlalu cepat agak diperlambat jalan. Tapi kaki saya ini tidak mau kan gitu, maunya jalan terus. Saya udah bilang duduklah, kata saya, tidak mau juga kaki saya ini. Akhirnya kami bawa jalan suami saya kan gitu, suami saya nurut. Dan akhirnya nggak jalan jauh, telepon juga kepada tuh kami di sini karena banyak jalannya cabang, kami tidak ketemu kan gitu. Nanti ketemu sana ya kan gitu. Dah suami saya banyak telepon ke Pak Datuk kan gitu. Jadi saya jalan dulu juga. Akhirnya saya itu tiba dulu di Masjid Namirah berdua sama suami. Kemudian saya menuju ke depan yang arah ada tulisannya Arafah kan itu. Akhirnya di situ orang sudah mengoyak-oyak pintu pagar gitu. Akhirnya sudah banyak yang stres gitu. Loh ini kok banyak yang stres, saya bisa stres juga nih kan gitu. Iya, saya kan gitu sama Pak Slamet kan gitu. Jadi udah itu enggak dapat masuk, ternyata di dalam masjid itu sudah penuh jamaah. Jamaah yang tidak bermalam di Mina itu sudah bermalam di Masjid Namirah kan gitu, di pelataran juga. Jadi sudah penuh. Saya berdiri aja, kemudian dibawa mundur sama Pak Slamet. Dibawa mundur, hari sudah sekitar jam 11, saya datang di jam 10 kurang. Sudah jam 11 itu kami berdiri di pelataran Ka'bah, itu panasnya di pelataran Masjid Namirah di Padang Arafah, itu panasnya sudah semakin naik. Dan air minum saya kan cuma 1 botol kecil itu. Jadi saya bilang, ayo kita cari minum. Kami cari minum ke belakang. Ternyata di belakang itu bukan minum, cuma air basah tapi tidak ada air minum di situ. Jadi kalau ada air minum, ini sudah banyak yang tidur, ini sudah banyak yang pingsan. Gimana ini, saya bingung. Kita udah semakin letih saya ini kan. Saya tidak lapar, tidak capek. Tapi saya tidak bisa berdiri lemah-lemah kan gitu. Sudah setengah 12 itu saya terduduk. Nah itulah. Tapi mungkin karena persiapan saya cuma botol kecil, saya minum sedikit, lama-lama habis. Akhirnya saya terduduk aja, nggak bisa berdiri lagi. Jadi yang tersisa bagi saya itu hanya napas waktu itu. Saya tidak bisa apa-apa gitu. Tapi saya mesti melihat gitu, tapi saya tidak bisa apa-apa. Sedangkan di depan saya itu orang sudah sekarat gitu. Iya, akhirnya meninggallah yang di depan saya satu, yang gemuk. Dan waktu orang khutbah wukuf, saya nggak tahu. Akhirnya saya dipukul-pukul sama Pak Slamet suami saya, bangun orang wukuf katanya. Saya terbuka mata saya, disemprot, saya masih ada botol kecil. Kemudian saya nggak tahu lagi, dibuka lagi, ayo bau, dibukanya udah berkali-kali. Saya akhirnya orang sholat kata Pak Slamet. Kami sudah tidak bisa berdiri lagi Bu, karena panas itu semakin naik kan. Jadi itu jam 12, jam 1, jam itu, pokoknya jam-jam itu. Akhirnya saya nggak tahu lagi sama sekali. Saya sholat itu gimana, saya nggak tahu. Tapi saya mencoba sholat gitu sambil tidur. Saya tidak kuat berdiri lagi, tidak kuat duduk. Jadi setelah itu Pak Slamet cari air. Dibangunkan saya cari air. Kemudian diam sini ya, saya cari air. Akhirnya dapatlah setengah gelas kecil, 1,5 botol. Kira saya minum, yang di sebelah saya ngeliatin saya aja, saya nggak tega, saya kasih direbut, langsung diminum sama ibu-ibu itu. Iya, ternyata dia haus juga kan gitu. Akhirnya udah minum itu, saya nggak sadar aja, nggak tahu saya nggak pingsan, tapi saya nggak kuat kan gitu. Ternyata mungkin itu yang dehidrasi, saya juga nggak tahu. Jadi setelah itu saya udah nggak ada air lagi, Pak Slamet cari air nggak ada lagi. Saya nggak sadar, ada yang semprot orang Arab itu tinggi, disemprotnya saya air kemudian saya bangun, kasih air 2. Akhirnya orang sebelah sini ini lagi, saya kasih lagi, tarik lagi diminum, rebut dia sama suami istrinya kan, rebut minum kan gitu. Ya memang tidak ada air saat itu gitu. Jadi itu udah dikasih air, udah dibantu air, kemudian akhirnya sudah habis lagi, kami berdua minum sama Pak Slamet.
Pak Slamet pergi cari air nggak kuat, sudah datang lagi Pak Slamet lagi yang pingsan, kan gitu. Saya nggak kuat, saya udah gini-gini aja, saya gitu-gitu aja Pak Slamet kan, saya gitu-gitu udah nggak kuat Ustaz. Nah, jadi datang lagi itu orang Arab itu bawa air dan bawa apel. Saya dikasih satu, katanya suruh makan, Pak Slamet juga akhirnya dikasih saya payung putih bersih. Itu jadi setelah hari dah sore kita Pak Slamet jam 4 dari kasih air itu. Telepon Pak Datuk, telepon Dio datang. Hilang aja itu orang yang bantu itu, nggak tahu kemana orang. Payungnya pun nggak tahu saya payung putihnya kemana. Jadi itu pengalaman. Jadi saya memang di halaman Masjid Namirah itu yang tidak ada apa-apa, hanya itu. Orang banyak bertumpuk itu. Jadi akhirnya sudah sore itu di depan saya meninggallah 3 orang kan gitu. Orang besar, anak gadis sama orang hitam gitu. Jadi saya dan Masalahnya hitam juga. orang hitam itu orang hitam satu, orang gemuk putih satu, anak gadis satu. Akhirnya waktu saya dijemput sama Dio itu baru dijemput sama mobil ambulan. Jadi waktu itu kesimpulannya Ustadz, mungkin yang kita tidak ada di bawah pohon Soekarno, tidak apa. Jadi kita melebihkan air maksudnya di situ Ustadz. Ternyata di halaman Masjid Namirah itu tidak ada air, Umi. Jadi kemana mau mintanya kan itu. Tapi alhamdulillah tiba-tiba aja ada orang ngasih. Tapi orang itu hilang begitu aja, saya nggak tahu kemana kan gitu. Itu pengalaman itu. Jadi tidak lapar Ustadz, tidak kecapean, cuma itu lemah aja, letih aja karena memang kurang air waktu itu aja. Jadi mungkin kalau memang kita di Padang Arafah itu kita ingin duduk di pelataran Masjid Namirah, ya mungkin kita bawa airnya agak dilebihkan. Tapi kalau kita duduk di bawah pohon yang lindung, di bawah pohon Soekarno, tapi mungkin alhamdulillah di situ agak ada angin lah gitu. Tapi orang di situ kan desak sekali di pelataran, jadi kita memang tidak bisa berdiri juga tidak bisa jalan. Mau jalan di orang kanan kiri kan, dan kita hanya di situ cuma dapat tertidur aja, bukan tidak bisa apa-apa. Yaitu tidak punya, cuma saya di waktu saya sadar, saya cuma hanya mohon kepada Allah, ya Allah berikan saya kekuatan, berikan saya kekuatan, cuma itu aja, berikan kekuatan ya Allah, berikan kekuatan ya Allah, itu aja. Cuma itu aja ya, alhamdulillah dibantu, diberikan air sama orang Arab itu 2 kali, itu aja. Setelah itu hilang aja, itu aja yang saya tahu. Kemudian saya udah dibantu sama Dio sama Pak Bus, kita dikumpulkan ke tempat kawan di itu, alhamdulillah saya dibantu, dikasih macam-macam sama kawan. Saya alhamdulillah ada segar kembali, badan saya enak kan gitu. Kemudian kami berangkat pulang sama-sama Pak Datuk, itu aja Ustaz. Dan banyak sekali suka duka dalam perjalanan Ustaz. Memang tidak seenak yang kita bayangkan di sini, saya insya Allah seperti itu. Tapi ternyata setelah kita jalankan itu sangat berbeda kan gitu. Jadi ujian kita setiap perjalanan ini berbeda-beda. Setiap kita satu kelompok 14 orang itu juga berbeda ujian kami. Setelah itu ujian saya dikasihnya seperti itu sama Allah di Padang Arafah. Tapi kawan lebih enak diberikan. Jadi kan itu kita tidak bisa menyalahkan kawan, karena memang itulah perjalanan kita. Itu aja. Jadi alhamdulillah saya udah malam itu kami Pak Datuk mencoba jalan duluan. Kami sama Ipit sama Pak Sandi, kami jalan di tengah karena Ipit memang kurang sehat, saya juga lagi letih. Setelah kami di Musdalifah Starhiyah, kami lihat Pak Hamed dan Ibu Hayati ada di situ, kami istirahat di situ. Kami bisa tidur sekitar 1 jam. Setelah itu ada orang besar sekali, kira-kira besarnya 80 kilo beratnya, tiba-tiba dia duduk di badan saya, kan gitu. Inilah. Kemudian barangnya itu ditaruh di badan bukpit. Dianya duduk di badan saya tidak bisa ngapa-ngapain, cuma gini-gini aja karena gemuknya dia. Nah itulah ujian Ustaz. Mau saya apain, orang dia juga gemuk, jadi nggak bisa apa-apa. Setelah itu mungkin maksud dia saya itu disuruh jalan kan, baru tidur 1 jam ini kok suruh jalan kan gitu.
Udah akhirnya jalan apa Amet, kami ngikutin Mbak Yati. Udah di pelataran Masjidil Haram itu Ustaz, sebelum subuh kami udah sholat, Pak Amet, Mbak Yati, kami berempat. Tapi Pak Selamat belum ketemu sama kami, sama Pak Sandi, karena tidak dapat sama kami sama-sama waktu malam itu, jadi dia agak ke belakang. Sudah kami capek, bawa lagi barangnya 2 kali lipat kan gitu. Barang saya, barang Pak Selamat juga, Pipit juga punya Pak Sandi juga dibawa juga. Nah itu, jadi itulah kami jalan-jalan sama-sama. Setelah tempat minum, di perjalanan baru ketemu. Itulah. Ini perjalanan yang saya juga nggak ngerti. Sudah letih, dikasih juga ujian lagi, dia duduk di badan saya. Ini aneh juga orang-orang gitu. Itulah, sampai di Jamarat juga udah melepuh semua nih Ustadz, kaki dua-duanya sudah bengkak. Ini gimana mau jalan, saya bilang kan, saya nggak ngerti nih diapain, udah melepuh di tapak kaki saya ini. Jadi saya cari keliling, saya bilang kan saya udah melontar duluan, saya berdiri di tonggak besar itu. Nanti ini ada tulisan muasim sama Pak Slamet, nanti orang jalan sini, kita tunggu di sini, kita cari Pak Datu aja. Pak Datu di mana? Di tonggak nih. Akhirnya kami muter cari ke bawah, sekali nggak ketemu, 2 kali ketemu, itu ujian. Sekali lagi itu 3 kali saya nangis. Udah 3 kali ke tonggak ini nggak ketemu. Kalau ketemu ada Pak Datu di sini, pasti kita ketemu. Saya bilang kan gitu. Pak Slamet telepon, Pak Datu, ini sudah saya udah nggak bisa jalan katanya. Sama taksi aja Pak Slamet katanya. Saya udah jalan ke Maksin. Saya diam aja lagi. Oh gitu ya? Iyalah, saya bilang gitu. Kami nggak bisa jalan lagi, udah melepuh semua. Udah 3 kali jalan itu kan jauh itu Jamarat diputar tuh nih. Nah itu ujian saya itu. Karena mungkin saya suka mempermainkan di sini kali ya. Jadi disitulah diberikan sama Allah ujian saya. Nah inilah, ya Allah ini ujian saya ya Allah. Nah gitu aja. Jadi kita mau marah, kita apa kan ini keadaan kita yang seperti itu. Kita tidak boleh menyalahkan kawan, dan saya pun tidak menyesal karena inilah yang terjadi. Itu aja ya Allah, ini yang terjadi pada saya ya Allah. Nah itu aja kan. Itu deh ya. Sudah tuh yang ke Jamarat begitu juga. Jadi setiap hari Ustaz ya, kami pagi pulang ke hotel. Jam 11 kami berangkat lagi ke Jamarat. Waktu azan zuhur kita melontar 11, 12, 13. Nah, itu aja selesai. Sampai itu ini. Soalnya ini singkat nih. Banyak suka dukanya. Iya saya ini banyak suka. Saya dimpi juga tambah kurang lagi berat badan saya, tambah kurus ya. Tapi kuat apa? Alhamdulillah kuat juga. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu sehat-sehat tadunya kan. Amin. Amin kan. Siaplah untuk pemandangan penyalian dari Ambo, mungkin lebih kurang 5 balik jam. Mudah-mudahan tak sampai 5 balik menit ya. Tapi pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana memang kita memang harus bersyukur. Tidak ada alasan lain yang harus kita buat untuk bersyukur. Memang seluruh punya alasan saya. Ada ke kita katuan alasan. Karena itu dia gini, mak. Memang tugas kita bersyukur. Kuciptakan jin dan manusia untuk mengabdi padaku. Kata Ustaz kau yang pengen aku isi Al-Quran sih Ustaz kan. Itulah bentuk pengabdian kita. Nah, kita harus bersyukur. Bukan karena alasan apa. Kalau pakai alasan kau tidak ikhlas. Ya kan? Yang kedua, marilah kita sama-sama memohonkan pada Allah, semoga disampaikan kepada hambanya Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian aku mohon maaf ke Ustaz. Ya. Karena memang pertama memang karena kamu diagi ke tempat duduk yang tinggi daripada Ustaz, rasanya Ustaz sebagai guru kamu memang menjadi kamu grogi jadi. Takut ya, apa boleh umi adalah sepiang. Itulah. Yang pertama ingin aku sampaikan kesan-kesan. Rupanya untuk pai menunaikan ibadah, yo perlu ilmu. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada cukup ilmu apa-apa gini dua tunda lah nih aja. Nah, jadi tunda. Kenapa?
Setiap langkah, setiap denyut jantung, denyut nadi awak dituntut ilmu. Apa ilmunya? Yang pertama saya tiba di sini kita diadong ke cuaca panas. Angin. Angin kok bukan angin matahari. Kalau angin matahari sama kok ya. Tapi tak dari mana datang angin, kau dah tahulah. Ya nak. Ke mana kita? Berlindung lah tu. Bapak ayung. Angin juga kok. Apa ilmunya menghadapi angin tu? Tentu lah ibu. Tentu lah dapat baca Roma menghadapi angin kau. Kau ada satu tantangan. Ilmu ya. Ada ilmunya tu. Yang pertama. Yang kedua, kita dituntut menjalankan rukun dan syarat ibadah kuat. Rukunnya harus kita lakukan. Itulah yang kau ditunjuk oleh Ustaz. Dalam pengajian kau, meminta ibu-ibu ya bapak sekalian dan sarankan melakukan menuntut ilmu menasih kau. Serius benar lah. Tanya mana? Ya tak banyak tanya. Ambo yo banyak tanya ambo dulu. Sehingga bosan ibu-ibu si kau. Apa tanya untuk orang ngak lah pak. Iyo. Apa mau takbiran itu? Tiba di sini tu, tiba di siku mengawak lah ya. Tiba siku mengawak lah. Kalau ada orang ibunya situ tu, misalnya tiba di pelataran Ka'bah tu, mengawak situ. Bayaran tawa, mengata waktu. Bayaran keliling. Apa ajar orang bakal jalan tu ha? Apa tawafnya bisa dipakai? Awak mau tahu itu apa-apa keliling Ka'bah ya tadi? Dah 7 putaran itu kali kemudian ya. Sana tahu tu. Asalnya tu lebih enak wak di situ tu tak pakai terompa lagi. Kalau tak pakai terompa wak nikmati sejuk lantai Ka'bah daripada pakai sepatu terompa. Amu itu kan kadang ada sifat tu kaki amu ada sepatu kawan kan acabik-cabik. Lah ikolah perasaan awak biarlah. Kita nikmati salah bentuk kau kata makanya perasaan awak. Amu maafkan saya orang yang menjumpa tu. Kalau tak memaafkan aku amu dandam. Amu cari lah nyoba susah loh kan. Aduh. Perlu ilmu ya. Tuntut mana lah. Manga wak. Pai di Ka'bah manga. Sa'i manga. Tu sudah tu. Berangkit. Kawan berangkit dengan salapan Zulhijjah. Dari hotel naik auto. Naik gitu jalan kaki. Kemah gitu. Manga gitu di situ. Itulah tentetan ilmu yang kan harus kita. Kalau tidak ada ilmu tu tidak usah lah. Tunda lah. Itu yang penting. Sudah tu. Iyo kita perlu persiapan mental, keyakinan. Di mana letaknya keyakinan kita ilmu? Kata kunci yang disampaikan di Ustaz tua. Kata Nabi, Islam kau berdiri atas seperti bangunan. Yang pertama syahadat, itulah pondasi. Disitulah ibu tanaman kita tanaman ibadah awak. Apa cara menanaman pondasi? Mana pondasi? Kata Ustaz. Yang pondasi itu sekarit tabanam ke tanah, sekarit tujulu kedua. Yang tabanam ke bawah itu itulah asyhadu an la ilaha illallah. Tak nampak dah. Dia nampak Allah ibu. Tak kan? Itu ini dalam tanah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nampak tujuan orang aku ni Muhammad Tuhan itu kan. Di situ kata kunci ibadah kita. Dua kali letak situ. Sembahyang letak di situ, puasa letak di situ, zakat. Haji kau apa lagi? Yang beda lagi. Pondasi di kanannya, natok di sana dalam tu tak sebuah lah. Tak sebuah betul tu. Tengok payah ya awak di ibadah. Payah di ibadah, payah di berulang itu makan. Anak ni para dosa itu. Rukun haji, rukun syarat tu ada yang wajib. Rukun wajib. Ada yang sunatnya. Itu nan kita karabian. Di kawan dan bersama-sama ko yang wajib tu nak melalui. Dek kita iyo ke dapat ada wajib ada dapat sunat enak. Itulah namanya haji plus kalau menurut ambo. Dak bukan haji plus yang bayar 300 juta lah. Itulah haji plus. Dapat wak plusnya gitu. Itulah gitu nih. Ambo merasakan nikmat saya. Baik cerita tak bisa lo cerita ke ustaz ini kau apa lah nikmat ribu. Tapi ambo terima kasih aja ustaz gua. Ya 2 tahun 2 kali periode mau belajar ustaz. Yo banyak tanya ambo. Terima kasih anak Ustaz kau sabar ada pertanyaan ambo. Ya. Tak boleh ada dasarnya. Aku kan Ustaz yang menunjukkan Nabi dia pernah datang Jibril. Bertanya Jibril tu, apa itu Islam tu? Gimana Nabi?
Apa tu iman? Tanya saudara. Rupanya malaikat tu penunjukan kawan-kawan kau rupa kasih. Kan dia nak. Azabah barangkali seperti itulah. Tapi ya dulu nendak bayi ni bertanya aku umat Nabi Musa. Suruh kata Jawi tanya elek. Apa Jawi Laku niam. Alaikum. Kira tak ada cik Allah kan. Itu kat murid yang kurang ajar nama kalau ya kan? Itulah contoh. Tapi ya dulu ni istimewa lah. Umat Nabi Khidir. Nabi Musa itu pelaku kan. Aja Nabi Musa. Mu nak beraja jual kau ya hamba Allah. Jadi tapi ada boleh tanya dah. Ada boleh tanya dah. Alhamdulillah ada ustaz kau hamba boleh tanya. Itu kelebihannya berbeda lah je Nabi Khidir. Walaupun sebenarnya ustaz ku pewaris Nabi. Mewaris Nabi Khidir juga boleh Nabi Muhammad kan. Lah banyak ilmu Nabi yang dia jangan jawab. Ustaz ku pewaris Nabi. Jadi ustaz ku memang guru dia mau. Itulah pengalamannya. Tapi bagi yang datang ke haji suami istri, berajalah dari kini kau mematuhi pemimpin. Ya. Dan suami gitu, jadian pemimpin sebenarnya lah. Jangan awak lah dan dulu yang memimpin, jangan awak memimpin suami. Suami tak yang memimpin, awak akuinya sebagai pemimpin. Suami suak pas kabar angket, dia ustaz, pilih pemimpin kalian. Kau pemimpin kau sekalian sebagai imam kau. Yang pertama pemimpin awak suami. Yang kedua pemimpin kelompok besok tu. Itu patuhilah tu. Ada kecil walaupun ngenek pemimpin kau yang kita pilih. Tapi kalau kita tuju pemimpin, ikutilah apa yang dikatuannya itu. Jangan sampai tidak ikuti. Beko kecil pemimpin kau ke kanan jawab baik kiri. Itulah kacau tu mah. Itulah lain hasil beko tu. Tak sesuai jo rencana hasil. Habis tu nya besok kalau nampai suami istri ko dari kini mulailah kerja. Menerima dipimpin dek suami. Jangan sampai besok tiba sinan tu ada kau sobor dah. Nah. Sudah tu pengalaman nambah. Memang ada yang istimewa. Sehingga tak bisa mau cerita ke sampai rami gini ko dah. Tu sampai matung cerita je ustaz nah. Sudah dah. Sudah mengalami peristiwa itu kamu langsung telefon ustaz. WA ustaz. Ustaz, kamu ni curhat ustaz. Ada ni nak ustaz. Tapi beko malam ya. Pas mau buka telefon ke malam tu suara mak tak boleh dah. Seminggu lah mau dak keluar suara mak. Saya sudah melakukan umroh pertama dah. Tak keluar suara dah. Tak bisa komunikasi dah. Di orang rumah mau payah komunikasi ke ikonya. Toko pintu dah. Nanti ikut. Allah je kan Allah lah. Jadi tanya Allah lah semayang lah. Itu kode ni. Tak bisa cerita, tak bisa ngecek. Itulah. Akhirnya jadi yang menelpon ke ustaz tu. Sampai gini. Aku baru bisa. Alhamdulillah. Kawan-kawan merasa ini batuk di situ dengan kami berdua lagi aman-aman aja. Itulah. Yang kami alami. Jadi ada peristiwa yang barangkali berhikmah, kamu tak boleh mengecek. Sehingga kamu tak boleh komunikasi dengan siapapun. Dengan isteri pun tak boleh mengecek. Itu apa makasih Allah di sini tu tak tahu lah. Itu yang kamu tanya je ustaz, apa makasih Allah tentang ustaz tu. Itu yang kamu pulang je guru. Itulah. Apa pula tu? Itu yang sampai mata mereka jadi tu. Tak bisa tambah mata lain dah. Itulah. Jadi itulah barangkali kalau seluruh ibadah kamu berusaha seluruh yang diajar oleh Ustaz Jumi Wakatum Nasib, kamu store di situ sajalah. Kamu store ke Allah sajalah. Tapi itu tasara di Allah. Sehingga dikatakan ada masalah, tidak ada masalah. Aku kaiko dan artinya di Allah dak nyo open ni biasalah itu kan. Ada cami no mo dinyo. Aku lu cedek macam cerita je ustaz tu. Dak ada mo ditegur seperti Allah apa memang di padia sih mo di Allah di sini tu gitu. Tu cami mo di gini tu. Itu nama cami. Ya.
Kau leado mau dia lagi sakit seketik panjang tu. Cuma cik itulah ya. Amo dah boleh ngecek salah seminggu. Cik itulah. Aku nak betul. Itulah pengalaman amo kan. Tengok. Ada beberapa kali kami di kondisi lah. Yang pertama ya dia tak bisa lo mengecek kan, kaki ku tak bisa lebih jalan. Kami sembahyang ke rumah masjid orang Turki kan. Setiap sudah maghrib ada ceramah. Kebetulan ceramah aku bahasa Arab dipandu di orang awak dari NTB. Sudah jalian orang Arab ko, dijalianlah di kawanan dari NTB. Aku bahasa ikut penjelasan. Persis mana seperti apa yang diajar oleh Ustaz Iko. Cara melaksanakan ibadah haji. Ini ada pertanyaan. Syekh, kami disuruh mayedam bantu Iko. Kami disuruh mengarajuan Iko ke Iko. Di pembimbing kami. Batu Syekh. Hebatnya nyoba pada Nabi itu je. Nyobi itu aturan baru je kan. Itu keceknya. Hebatnya. Tapi itu terserah. Itu tanggung jawab resiko Syekhnya. Yang majan tu je. Itu terserah lah tu. Terakhir pengalaman masalah izin riba jalan. Kebetulan kami dari Kloter Ambojo Bugis, Kloter 7 Baleh, Kloter Cimpadua. Leto. Cimpadua. Campuadua. Gado-gado. Gado-gado gitu orang kan. Ada yang menyebut nano. Kalau dia mau Cimpadua. Jadi ketua kloternya orang awak loh. Badakek tu jawab tinggal kepala Kemenak ni. Acuk lah mari ceramah dia saji sampai awak kau. Bisa santua kau ustaz. Inyo lo lah tak masuk guru lo lah di sini. Nah, kalau pembimbing ibadahnya ia orang Bengkulu. Jadi je ketua kloter kau. Dek malang dak dulu semuju itu di budak. Amor ditunjuk lo ketua regu. Lah barangkali awak tolak masuk je baru nama kau. Baalah kali kau ni. Terakhir kebetulan kawan-kawan yang sekamar jamu kau yang seribu jamu kau. Lai lo orang-orang ya salepel-lepel gitu-gitu kau lah. Amu ajak diskusi. Amu bandang saya pokok padang ustaz. Bahasa amu mungkin berbeda. Kita yo sama barangkit kemari di mengikuti protokoler pemerintah Indonesia. Tapi masalah ibadah tak bisa mengikuti itu saja. Kita akan beribadah sesuai ilmu awak surang-surang. Gitu. Jadi apa-apa ibu-ibu ketahuilah ilmu itu nanti. Kalau tidak, tak bisa ke diaruan kita kau bawa pacik-pacik taruh suami istri sudah bu. Karena udah cukup. Apulai di pelataran Ka'bah, apulai berjalan. Ambo pikir petang tua dari Makkah ke Eropa bolak-balik tua. Asraman berjalan di pasar Perang Panjang kau kan. Rupa ikut tak bisa apa capek bahkan. Kok nak capek palambek ya cik ustaz kan. Kok nak lambek apa capek tak bisa. You lambek sudah lah. Lambek sudah lah ya. Tak bisa kita pertahankan kita berkelompok situ sampai balik orang tu. Dipastian terpecah. Situasi dan kondisi apa dia di mulai malam ada tampak anak dan kacu yang kadang lah tutup dia tak bisa nampak dia alah lapis di pandangan lah jauh dari mata tu tapi dekat di hati jadi jadi pengalaman seperti itu ilmu amo laiku bentuknya takkan dipertanggungjawabkan lillahi ta'ala. Tidak bisa. Karena apa ilmu apa ikut jalan apa ilmu apa seperti itu. Yang mau menjalankan ilmu seperti itu. Jadi untuk itu Pak, mungkin setidak-tidaknya anda mari kita berpisah. Apa-apa pun tugas regu kita bagi sama banyak. Kamu kan jadi honor. Jadi honor sebenarnya tu. Kamu bagi orang tu. Kau dapat 1 bulan. Abi lebih tu tinggal 3 tui nanti 3 tui kau yang tu ambu karena ambu tukang tekan je bukan tukang tanda tekan kau bayu ke jo awak tangan soalnya kau dosa tangan kau ditanya suat kau kan alhamdulillah di situ lain tak ditagi dia ada tanda tangan kau dah itulah keuntungan kan dan kawan kau lama lagi tolong bantu menjalankan pusian ya Pak jo
tambah baju rompi ketua regu ko yo ambo makai je kan. Lah merek nama ambo situ je mo. Ayolah cek ya. Ana begitu. Ana kerjanya sama. Aman lah situ cek. Dia Pak Ketua Kloter itu ano bagi tahu Pak Ketua, ambo ilmu ketika Pak Ketua. Ditambah jo ilmu nih Pak Ketua gia. Assalamualaikum je makan. Ayolah Pak Bos, tapi pakai surek ya. Aku surek ya. Lah tengok surek kok. Apa tekan namanya Pak? Jadi gimana kita tekan. Ambo ada kawanmu sepasang lagi Pak je bukan. Apa jadi lu dis? Enggak ada lu dis kinya. Lah selesai. Pagi kami aman berjalan. Nggak ada masalah. Tentang itu alhamdulillah masalah prosedur tidak begitu berbelit-belit. Bisa nyo pahami. Karena nyo lah 5 kali membimbing Kloter untuk PYG. Itu mungkin nyo lah cok tahu nyo mas sudah aja. Berarti lah pernah sebelum awak kan. Berarti kau pengalaman kau orang kau. Lah itulah. Jadi barangkali itulah yang pengalaman perjalanan haji. Tapi kata kunci tadi ilmunya kuasai sendiri-sendiri. Tak bisa dah. Amo suami amo kan lain. Tak bisa dah. Amo adik kan lain. Gua kakak lain. Tak bisa. Soalnya di situ tu dituntut nanti balasannya di Allah surang-surang dong. Hidayah ke dia. Awak ke dia di Allah ujian sesuai dengan kadarnya awak bisa. Dan tak bisa cik berdua dah. Ujian tak bisa dia Allah cik berdua. Cik surang. Bagian tak bisa. Itu nak kita adai. Jadi dalam perjalanan itu kita siap menghadapi kemungkinan terpisah di dalam kelompok. Siap itu. Siap aja lah. Karena kita lah mengasah ilmu. Untuk apa lain? Jadi apa di mana tampaknya apa nak kita kerajaan, apa cara mengerajaannya? Alah, apa sih ilmu itu? Tiba situ terpisah lah kalau itu tak sarah. Saya Allah lagi. Kita saran Allah sadu Allah. Itulah yang asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saran Allah sadu Allah. Ketua ambo ketua Kloter ambo di sikoko OA je kan. Tak berlaku protokoler Jokowi dan protokoler Raja Salman pun tak aku. Itu kini menjalankan protokoler langit je. Itu nih sampai tadi kecek Pak Bos protokol langit yo aja. Yo aja. Itu tadi. Karena apa diuji? Apa di mana Pak bermalam tanggal salat bantu kama Pak? Kami bermalam di masjid di mana tuh? Itulah kelebihan kami. Terus dicebel. Apa lalu sana ini kami lalu sini senang juga kan? Itu sudah tuh dari Arafah Pak belok kami ninggalin para luar waktu sejak dari waktu zuhur sampai taban mataharinya Pak di Arafah tuh cuma nilai lainnya para luar milih loh. Kami pagi ada di situ loh. Neneknya udah sejak malam di situ kan. Kita mengamang-amang ada mana? Kan? Jadi itu yang para luar itu mengamang Pak aku. Terus soal subuh Pak di mana aja? Di Musdalifah aja maka. Mana tuh jam berapa? Jam sekian. Berarti tidak batu Pak semuanya itu dong. Berapa tuh jam makan? Semayang kok syaratnya di waktu Pak. Ayo tuh jam. Tiga macam itu je Pak. Tapi kau ni kau lain doh coba kan. Menurut ilmu kami coba kan. Ilmu apa ya itu coba kan. Itu adalah apa ada bagi dam Pak? Enggak. Apa kalau tak bagi dam? Tak saja Pak dapat je. Tapi itu ya coba kan. Iya je. Ambo kau lah acok membawa orang umroh apa? Ambo je ilmu ngecek kau. Oh itu ilmu apa ya coba? Iya je. Oh iyalah coba kan. Itu saja. Aduh yang ngecek itu. Aku je ilmu ngecek kau je kan. Oh iyalah coba. Aduhnya aja, tapi dah lawan dah buat dia tu berlalu. Tapi akhirnya sekamar jawab kompak-kompak aja Pak. Pertama tak sekamar jawab kan. Tiba di Mina kamar jawab. Di Madinah. Iya di Madinah. Anak sekamar jawab, alah lama situ lagi. Jalan-jalan bumbu estek. Amo teragak ke buah. Ke baki coba baca rupi ke baki. Wah jawab kan. Jamu gitu sebagi je kan. Alah. Jalan sama hijau lagi. Jalan sama hijau. Tidak ada dendam di antara kita. Itu yang penting. Ya, dan di situ kita bisa kembali bersatu. Yang paling enak tuh kebersamaan dan saling memberi. Karena di waktu hari Jumat, kamu ada kurma 3 buah, ada ais teh. Ada ciamu kalau orang gapuk soal muka agak hitam teh. Oh, do you like? Coba kan apa soal? Tak apa, kau tak apa.
Nah, ya aja kan ambil cie nyambil kan. Ini soalnya 3 ya kan. Cuma kita nyambil lo cie. Itu payung kami bertiga. Punya anggur aja kan. Hari Jumat orang ketubah kan. Payung tak dulu dia buat kan salah itu. Salah. Akhirnya salam 3 sudah tu pisah pergi ke tempat surang-surang dah. Boleh sampai gini ya siapa ya. Apa itulah nasib itu di sana tu. Jadi terakhir mohon maaf ya Ustaz. Mungkin dalam baraja banyak hal suka duka yang lama gue Ustaz Yomi. Gila dah bertanya mau buat dia jadi nak sunat kau masih. Banyak nak pertanyaan aja kan. Jadi itu mohon maaf. Tapi yang mau terima kasih banyak. Buat kamu ni ya Ustaz sabar madu biamu dan ilmu tu lah mau terima dan lah mau sektorkan ke Allah sadu Allah. Apa yang mau dapat itu kuat. Termasuk ke ibu-ibu sadu Allah dan ikut waktu Tuhan dan bakat cik hati mencari orang yang mau. Sekali lagi yang mohon maaf dan terima kasih. Mungkin barang ibu tu aku bisa lo tahu jadi dia mau siapa suana gitu kan. Jadi terakhir mohon maaf. Ya wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesama bonnya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, lah samo-samo adangakan. Pertama dari Ketua Bana dari Pak Datuk ya yang menyampaikan tentang perjalanan ibadah haji dari awal sampai akhir. Lah di Solo lo di Bu Yanti, itu Solo Bu Yanti tadi membuat kami mungkin tidak jadi Pak Wisu kan. Ayo nanda tahu ada kami kan. Kalau tahu lo ramati muka. Kalau tak tahu lo dia nak kerja lihat, kau ya dia nak kena mental di mana kau dia? Kalau di Ustaz ada itu puji mental awak sedunia. Kalau di Pak Bos lah sama ada ngapulo. Pak Bos ko orangnya adalah kecil kinis transparan. Ya, jadi orangnya lapeh-lapeh model itu, tapi insyaallah mudah-mudahan adonya doman Pak, manfaatnya. Jadi barangkali untuk pertanyaan pertama Cik tadi bisa dijawab saja masalah baa mata si paneh tadi. Lah Bapak yang awaknya paneh dia kan itu. Insyaallah selagi awak mau mayuan kecil Allah. Buka dulu surat 2 197. Surat 2 surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafat, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Kalau layuak bau nan disuruh bau dari Allah tadi, insya Allah. Nah, insya Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ramadan itu kan bulan pembakaran. Barangkali kami mendapai, ambo mendapai ibu paneh nan dete 5 balik. Dete 5 balik 50. Acok kali ndak sekali ndak 2 kali dah. Ya dete 50 lah.
Nah, tapi dengan modal yang dikatakan oleh Allah tadi, insya Allah. Surah 39 ayat 61. 39. Surah Az-Zumar ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunajjillahul ladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab neraka dan tidak pula mereka berduka. Itu kira-kira dibanding japi neraka sok panah petang tu berapa tu? Ah. 69 lagi. Tuh kecen tadi siapkan sajalah ini kecen Allah tuh ada apa aja dong. Di api neraka besok 69 kali nak baca tadi itu ah. Angeknya, panehnya. Jadi selagi awak masih mempersiapkan bekal awak seperti yang diminta oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa insyaallah. Kamu itu petang berat 7 kilo mi berjalan. Nah, lain ada apa? Nah, yang tak calok ya dah lalu di hotel lah, dia main di hotel sajalah, solat di hotel, segala di hotel lah. Yalah hangit terasa pada hangit tu dah barang aja dah. Nah, jadi akhirnya dek angin tak jadi awak beribadah. Bukan dak angin, iyo angin, tapi angin tu tak sampai kepada mematahkan mental awak. Ya, tak sampai menjatuhkan keinginan awak. Lah dek, dek talak dek, kecik ambo ka sedek ka. Insyaallah bi. Yalah. Jangan terus. Nah, jadi model itu nanti Bapak Ibu di kalau awak lah bisa madoi macam itu kini, insyaallah nanti Allah akan permudah. Cuman masalahnya tadi siapkan anan disuruh oleh Allah. Kalau takwa ya takwa. Nah, awak nak siapkan segala nang kaparan pari awak. Jangan lupa membawa lado kariang. Jangan lupa membawa dendeng besi. Kau nggak ada bang? Ya. Sekedar mencuri. Ah, ada tu buat catat. Nah tu. Nah kecil Allah pun tak catat. Namun itu saya mudah membaca dulu sampai gini. Kalau tak kacau dia buat nanti dia lagi ayo, itulah cok tu. Yang secara ndak wak duga-duga, ndak wak sangko-sangko. Yang disebut dengan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Asal ada bekal itu insyaallah. Nah, insyaallah. Jadi bagi awak yang kabarangke kok patah lo mental ada cerita Bu Yanti dia nak tahu mudah lah. Nah, dia nak tahu mudah. Bu Yanti lah jujur tu mahnya lah jujur. Kamu kau boleh datang lah dia. Wah tu lah. Dek karena dek lah membanding. Iya. Dek lah membanding. Awak lah pernah haji. Dek lah membanding dek. Anak buka rajon dahulu kuah. Bagi cek boleh tak sobok-sobok dah start. Nambah kakok dulu tak sobok-sobok dah start. Itu tu masalah takah tadi. Kalau awak melaksanakan haji berdasarkan keinginan Allah, wah siapkan menurut keinginan Allah. Kalau berdasarkan menurut orang, ya turun salah orang tambah baik. Makanya wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan lakukan sesuatu kalau tidak punya ilmu. Makanya doanya wa arina manasikana. Nah, wa arina manasikana itu dulu di sini untuk coba cari terjemah Al-Qur'an lama. Ba'a lima tampeknya ba'a caharunya. Tapi terjemah kini ciek le caru je le nyo. Nah, dia dek karena dua maknanya dua. Lo nak usahakan ciek di siko awak baraja, ciek di sinan awak
survei. Jadi baca caranya pada jawab je ilmu. Di mata tempatnya survei. Ya, itu kuncinya. Kamu tekan aja di Raja Mahape Kumbuh tu dulu si anak mota suaminya si Eki namanya kan si Ai namanya kan. Nah, aduh ibu-ibu kalau kunci dua jo ampunlah marason mana aja. Harus awak punya ilmu kecek Pak Bos tadi. Dah tu konon nyonya penekanan tu harus survei, kalau tak survei ngango-ngango. Ya kamu ngale. Nggak tahu dan awak ketujuh. Tapi kalau awak aduh ilmu lalu survei bagi cek Pak Bos tidak bisa dipertahankan awak serombongan boleh banyak sampai boleh orang supaya tapi insya Allah akan selalu bersama walaupun tak serak-serak tapi tetap bersama apa yang tuh aku serombongan tak usah buat cari lala 7 hari apa usah buat kilo lah di dalam sampai negeri orang tinggal ya tilah sasek kata sampai nala nanti tiba di hotel orang baru dentan orang atau kau tiba dia pola menangi. Nah, jadi itu nan paralu awak siapkan bagi nan ka barangke, nan lah barangke nak perlu mendak mudak kau tanya oleh dah. Ya akan ditanya olehnya pengalaman sadualahnya le. Cuma daripada tu dia borong waktu banyak nak kan itu tadi. Kalau sona bersuruh sadu tadi sona mah. Daripada tu lama je mata itu tu barunya pematian dah. Bodatar ya kang ecek bodatar bang. Nak kaya pun suruh. Ini lo muda-muda kau ya mana? Ya, bodatar lah step ni ha. Bodatar lah step bang. Kau bodatar lah step bang. Tahu minta lo lo pengalaman bodatar step bang. Ini lo muda-muda kau ya mana? Nyo apa nyo agak cerah step mah. Lah bodatar silakan bodatar. Bodatar muda bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, Bapak sekalian, berbagi pengalaman 8 hari perjalanan haji, 6 hari perjalanan haji. Sebelumnya makasih Ustaz dan Umi ilmunya. Pada pengalaman pada tanggal 8 kami ke Masjid Kif dan alhamdulillah kami bisa masuk. Yang kata orang susah masuk, alhamdulillah di sana tuh lapang sekali. Terus besok paginya kami berangkat ke Arafah. Nah, karena nasi kami basi, saya tidak makan. Jadi bagaimanapun kondisi tubuhnya nanti jangan lupa makan, karena saya tidak makan karena saya takut buang air besar nanti di sana karena di sana karena ngantri takutnya ribet, makanya tidak makan. Nah, selama di perjalanan alhamdulillah kami dapat makanan dari kontainer-kontainer tersebut, jadi saya cuman makan dari kayak roti-roti itu. Nah, sesampainya kami di Arafah kami yang masya Allah panasnya, karena saya tidak makan tadi saya tumbang. Terus abang saya mencarikan tempat yang teduh dan alhamdulillah kami mendapatkan tempat yang teduh. Di sana kami dari pukul 10 sampai mau pulang sebelum maghrib. Nah, di situ saya merasakan bagaimana komunikasi langsung bersama Allah, karena di saat saya tumbang itu nggak sampai pingsan, cuman jatuh. Terus dikasih obat sama Pak Dato, terus saya muntah, terus dikasih oralit, kemudian dikasih makan dan alhamdulillah punya tenaga lagi. Nah, di situ saya sangat-sangat berterima kasih sekali sama abang saya karena sangat merawat saya di sana. Dan alhamdulillahnya sebelum khutbah saya udah fit kembali dan bisa melaksanakannya dengan baik. Di sana tuh kayak terasa kali komunikasi sama Allahnya, karena mungkin karena capek, jadi karena saya yang manusia anak Gen Z ini, karena mungkin ada kedongkol dikit ya Bu, dan itu nggak tersampaikan, cuman dalam hati kayak panas kayak gitu. Betulan dikasih panas sama Allah, dan di situ tuh kayak
istighfar banyak-banyak, dan alhamdulillahnya habis itu tuh selama wukuf tidak merasakan panas, bahkan kami kayak dikasih angin sepoi-sepoi gitu sama Allah. Sampai kan di waktu wukuf itu kata Ustadz store dosa-dosanya, dan alhamdulillah sangat-sangat berkesan. Itu pengalaman yang sangat-sangat tidak bisa terlupakan. Nah di situ tuh kayak terasa puas menyampaikan apa keluh kesahnya, menyampaikan minta doa apa aja sama Allah tuh terasa banget. Nah di saat pingsan itu saya kayak di saat tumbang itu saya minta sama Allah, ya Allah kasih kekuatan buat wukuf, ya Allah kasih kekuatan buat wukuf, dan alhamdulillah Allah kasih kekuatan. Habis itu padahal setelah muntah itu nggak ada makan lagi, tapi alhamdulillahnya punya tenaga Bu, nggak tahu kenapa ada semangat lagi, jadi nggak ada ngerasa lapar lagi sampai kami bermalam di Musdalifah. Sampai kami di Musdalifah, kami kedapatan tidur di bawah kontainer. Nah di situ di situ dalam keadaan sangat-sangat capek, berpacu dengan orang-orang luar yang dia tidak tahu keadaan kita bagaimana, tapi dia lewat dengan menginjak kaki-kaki kita. Ya di situ sangat-sangat diuji kesabaran. Lagi-lagi abang saya mengingatkan istighfar, jangan ngobrol. Nah di situ saya udah tidur katanya, udah tidur sambil istighfar walaupun kaki besok kaki ini mau dipakai, jangan diinjak, itu sakit, sangat-sangat sakit. Nah besok paginya setelah kami melaksanakan sholat subuh, kami jalan lagi menuju Jamarat. Nah di situ nggak terasa panas, padahal banyak orang-orang dari Indonesia yang ngechat bagaimana keadaannya di sana, katanya panas katanya. Padahal kami nggak ngerasa panas sama sekali, alhamdulillahnya. Bahkan yang kami rasain itu angin sepoi-sepoi, karena mungkin di setiap titik kami minta semprot sama askarnya ya Bu. Terus setelah kami lempar jumroh Aqobah di waktu duha, kemudian kami istirahat sebentar, kemudian pergi ke Muasin. Di situ juga sangat-sangat panas, bahkan nggak ada dapat minum, dan itu kami belum ada makan sama sekali. Oh ya, kami makan nasi. Pengalaman Ibu, kalau tidak ada nasi setidaknya ada beras, masukkan beras di dalam aqua, masukkan beras dalam aqua, habis itu dikasih air panas, nanti berasnya ada menjadi nasi. Pengalaman dari Ante Yati. Habis itu setelah kami lempar jumroh, nasi yang dibikin Ante Yati tadi udah masak, jadi kami makan bareng-bareng. 1 botol aqua kami bagi 8 orang. Setelah udah ada tenaga dikit, kami pergi berjalan ke Muasin. Padahal kami ibu-ibu tidak ada ikut survei untuk ke Muasin. Jadi kami bertanya-tanya sama askarnya di mana Muasin. Jadi ditunjukin sama askarnya. Ya udah kami lewat terowongan. Nah di situ juga dingin. Alhamdulillah kami nggak ngerasain panas. Nah tipsnya biar nggak ngerasain panas, kami pakai handuk kecil dibasahin, terus ditaruh di kepala, habis itu pakai topi kalau bagi ibu-ibu. Nah sampainya di Muasin, kami kurban. Habis itu selesainya itu udah zuhur. Nah habis zuhur ini kami pergi ke tawaf ifadah ke Masjidil Haram, karena satu insiden kami diajakin muter Mekah selama 2 jam. Nah di situ emang udah capek, kakinya capek. Di situ tuh
mau tawaf gendong barang-barang, kakinya capek, itu udah kayak lemes sekali. Tapi alhamdulillahnya pas di tawaf ada tenaga, dan alhamdulillah pas kami tawaf itu tidak terlalu banyak orang, jadi kami mendapat lingkaran kecil. Jadi alhamdulillahnya tawaf kami cepat. Setelah tawaf sebelum maghrib kami bisa melaksanakan sa'i. Nah, sa'i ini kan lebih baiknya di bawah, mungkin karena udah mau waktu sholat, jadi kami tuh dioper ke atas. Jadi kami sa'i di paling atas, ya kan? Kami sa'i di paling atas. Jadi sebelum maghrib satu putaran lagi waktunya maghrib, jadi kami sholat di tempat sa'i. Habis itu baru kami ke selesaiin sa'i, habis itu tahallul akhir. Habis setelah itu kami pulang ke hotel menggunakan alhamdulillahnya pas sa'i kami diberikan kemudahan. Kami nggak perlu bawa tas yang barang-barang yang kami bawa dari itu tadi lagi, karena si askarnya ngasih tempat buat kami taruh barang-barangnya di dinding-dinding tempat sa'i. Jadi kami nggak keberatan dalam melaksanakan sa'i. Nah, pada pas kami pulang ke hotel juga macet, jadi kayak memakan waktu yang lumayan lama, padahal dari Masjidil Haram ke hotel itu bisa memakan waktu 6 menit. Karena ini macet, jadi bisa memakan waktu 1 jam. Sampai kaminya di hotel, kami cuma bisa istirahat sekitar 1 jam. Habis itu kami pergi ke Mina untuk mabit. Kemudian karena saya sama abang mau pergi ke maktab, jadi kami berpisah sama ante-ante yang lainnya, karena ante-antenya tidur di Jamarat. Saya sama abang pergi ke maktab yang jaraknya sekitar ke tenda sekitar 3,5 sampai 4 kilo lagi. Jadi memakan waktu sekitar 2 jam lagi. Karena kami berharap di sana dapat kasur, karena kami dari hotel nggak bawa karpet untuk tidur di Jamarat. Sampainya di tenda kami itu sekitar jam 2. Pas lihat di tenda ternyata nggak ada dapat kasur. Udah tahan aja di luar. Kami duduk di luar. Jadi pas udah waktu subuh, ibu-ibu yang lain tuh udah pada bangun sholat subuh. Jadi kami tidur setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh kami tidur. Jam 10-an kami jalan lagi ke Jamarat untuk lempar yang hari kedua. Nah, kebetulan kami sampai di Jamarat itu di waktu mau azan subuh. Zuhur. Mau azan zuhur. Nah, karena dari tenda ke Jamarat itu nanti kita dapatnya di lantai paling atas, lantai 3. Jadi kami turun ke lantai dasar. Jadi pas kami turun, kebetulan udah waktu 5 menit lagi mau melempar. Jadi kami menunggu waktu, kemudian kami melempar. Nah, alhamdulillahnya pas waktu melempar kami berjumpa lagi sama Pak Datuk, sama Om Muhammad dan Ante Yanti, sama Ante Lel. Nah, di situ setelah kami melempar, kami kembali ke hotel untuk bersih-bersih dan makan. Kemudian malamnya mengulangi hal yang sama lagi. Nah, tidak dapat kasur lagi. Nah, kebetulan pas yang melempar pada tanggal 12 ini kami agak cepat pergi dari tendanya sekitar jam 7 atau jam 8 kemarin itu. Jadi kami nyampe di hotel di Shisha itu sekitar jam 10. Jadi kami nanti setengah 12 mau ke Jamarat lagi untuk melempar yang kedua. Nah, di situ terkendala lagi saya karena makan. Karena saya di pagi harinya saya makan setengah 6 karena udah siang. Jadi
perutnya kosong lagi. Nah di situ ngap lagi, dan awalnya dibilang abang atau kita nggak usah melempar aja dulu karena nggak ada tenaga. Di situ saya minta lagi sama Allah, ya Allah kasih tenaga, ya Allah kasih tenaga, dan alhamdulillah Allah kasih tenaga. Di situ sangat-sangat terasa bagaimana perjuangannya, karena mungkin di hari terakhir bagi yang nafar awal, yang bagi yang nafar awal. Jadi emang di situ tuh emang ramai sekali. Tapi alhamdulillahnya kami langsung ke kiri. Rupanya di kiri ini sepi. Allah kasih jalan yang lancar, sangat-sangat lancar. Saya yang awalnya nggak ada tenaga, alhamdulillah kami bisa melaksanakannya di tepat waktu lagi. Nah di situ setelah melempar jumroh, kami pulang ke hotel lagi dan beres-beres. Dan di situ dikabarkan orang Indonesia tidak boleh keluar siang-siang karena suhunya lagi panas-panasnya. Dan alhamdulillah selama perjalanan itu kami tidak merasakan panas. Padahal semua orang tuh pada nge-WA dari Indonesia tuh gimana keadaannya di sana, karena dari infonya banyak yang meninggal katanya. Dan alhamdulillahnya kami nggak merasakan panas, kata kami. Sering tuh di saat orang bilang panas, kami tuh yang ngerasain angin sepoi-sepoi. Panas iya panas, tapi nggak terlalu yang panas yang sampai tidak kuat keluar. Bahkan mungkin karena saya di Aceh, suhu di Aceh lebih panas daripada di Mekah menurut saya. Dan itu karena udah lemas kayak gitu, awalnya mama bilang udah nafar awal aja, karena saya mikir ini pengalaman pertama dan nggak tahu bisa kesini lagi atau enggak, dan saya memutuskan untuk melanjutkan untuk nafar sani. Nah pas malam terakhir kami memutuskan nggak pergi ke tenda dan menginap di Kiev, dan alhamdulillah kami dapat tempat. Nah di situ kami diberikan kemudahan dapat tempat. Besoknya selalu diberi makan, selalu dapat rezeki, dikasih makan sama orang-orang di sana. Kemudian alhamdulillah lancar-lancar saja. Kemudian di situ pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Di situ terasa bagaimana komunikasi langsung sama Allah di saat walaupun kita tidak terucap apa yang mau kita laksanakan, walaupun itu tuh cuma terbersit dalam hati, ya udah Allah kasih gitu. Nah di situ tuh bahkan kayak ngerasa ya Allah nggak sanggup, kayaknya kalau nggak pulang pun mati di sini pun nggak apa-apa deh gitu. Tapi alhamdulillah Allah beri kesempatan buat nyampe lagi di sini. Pesan dari saya, bagaimanapun kata mama, haji itu adalah ibadah fisik dan hati. Di situ saya mengalami langsung bagaimana fisik kita harus kuat, bagaimanapun kita nggak mau makannya, kita harus makan, karena bagaimana kita takut saya nggak mau makan nanti saya takut ini. Padahal kan itu belum kita alamin. Kita kan kita berserah diri aja sama Allah. Siapa nanti bahkan Allah berikan kemudahan, bahkan kita harus minta ya Allah jadikan makananku sebagai tenaga, jadikan keringat rasa ingin pipisku menjadi keringat, jadikan rasa ingin kentutku sebagai sendawa, dan jadikan rasa ingin bokerku menjadi tenaga. Jadi di saat kita berpedoman seperti itu, kita yakin Allah akan memberikan kemudahan, ya kita akan diberikan kemudahan oleh Allah sesuai dengan janji Allah, aku sesuai dengan prasangka umatku, dan itu terasa sekali. Nah di situ sangat-sangat saya tekankan bagaimanapun jangan pernah terbersih, pokoknya hatinya harus bersih untuk ke sana, dan fisiknya harus kuat. Bagaimanapun kita tidak bisa bergantung pada siapapun, bahkan sama abang kita sendiri pun kita tidak bisa bergantung, karena bagaimanapun
ibadah kita tuh ya sendiri-sendiri, dan ujian yang kita alami pun ya sendiri-sendiri. Mungkin itu dari saya. Salah dengarnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi ala nampak dapat ibu ta. Nanya tak buka ya sumber tu nya. Dek karena antara teori jo pengamalan adu. Tapi kalau teori aja mengecek kau ndak lancar jadi itu. Nah, kalau pengalaman saja kadang-kadang belum tentu lo betul salahnya. Dengan ilmu jo praktek disatukan membahagiakan awak. Nah, makanya bapak ibu nala sudah tu sia aja nang kaprika Makkah so ndak paina carito Makkah orang awak bahagia seorang maksudnya tu. Nah, tapi kalau awak ndak ada ilmu turik-turian baca itu orang baca itu. Kama tu masalah tu di mata. Nah, penasaran tumbuh. Ya karena awak melakukan sesuatu hanya ikut-ikutan. Tanpa ada ilmu. Kalau berilmu, insya Allah. Walaupun bagai macam pengalaman, ya tadi itu lah. Orang kadang 80 lah mimpi. Ya bayanglah tu. Nah, bayanglah tu 80 kilo orang mimpi. Nah, itu barang-barang yang nyonyok lo ke kawan. Nah, ibarat Indah, ambo terus terang bukan ambo tu sampai pai 2006 dulu tu apa tu Umi pai. Ambo kan pai 2003 kan, ambo berampe sebenarnya. Nah, 3 nan jadi nan cek lah hilang lo. 2003 itu Pak Barek perjuangan Bapak Ibu Barek. Nan 2006 kan di mana hotel bintang-bintang tadi Bapak saya di mana tadi itu. Jadi ambo ada tu di sebelah ambo Pak almarhum Pak Johan tu yang di toko kas di Solo tu nah. Tu di sebelahnya beko do pokok sisnya lalu dia pun lalu mengkelapa so dia di hotel berbintang-bintang tadi. Lalu orang ibu diparik beliau tu kaki orang tadi. Lalu orang beliau je nambur ada kan ada. Menangik taruh je. Kalau tangka je dah. Memang itu memang mau jiawa. Antara oleh orang asli itu antara malaikat yang suruh mimpi itu dan 80-an antara malaikat yang duduk di sana. Ini mau jiawa. Mau cengkok kan bumi ku 2006 tahun. Lalu orang itu terangik tarik Pak Haji Johanto meninggal tu. Nah, dia menahan tu. Nah, itu ada lalu pakai jas ndak rompi lah, macam-macam baju apa lah, baju dingin lah. Tu orang bodoh nak bara jarak orang bodoh tu. Tu air tu lemah ilir. Ala basah. Lah basah. Air tempat bodoh tadi tu ke baju ndak ada lama lalu. Hotel berbintang nama hotel mahal. Ya, luar biasa. Jadi kalau cerita tadi awak dengar seperti itu tu baanya liawak nan kapai. Kan inyo cerita gembira nan dicerita buruk buruk aja bayangkan. Ceritanya mencerita gembira pena cerita buruk kau. Ani masuk dah kadu. Kenapa? Awak petang sudah nak buat. Tu yo buruk tu mai. Kau naknya cerita buruk punya galak. Tak masuk dah kadu. Alah, tu dia awak nangkap air le gitu ah. Cuba lah besok rason pula lah cari tolong lah ke kami besok itu ya nak. Buas lain kamu mungkin buas. Jadi cerita orang ni mana cerita mana 3 orangnya nama 3 bungku tu kan. Lah, wala takaf wala tazan ya nak. Alhamdulillah. Tak usah takut, tak usah berduka cita. Innallaha ma'ana. Allah selalu bersama. Yo cerita tu pahit tapi awak menceritakan gembira. Cuba anan di balik tu sebenarnya. Ceritanya pahit, nyala pingsan, kecilnya galak, cerita pingsan kau. Ini cerita pingsan kau punya galak je. Kan aneh nama tu. Itulah yang dikatakan dalam hadis nanti awak belajar bagi yang payah. Allah akan berikan kebahagiaan demi awak menderita, tapi yang diberikannya adalah kebahagiaan kepada awak. Jadi kalau awak tidak ada rasa jihad, tidak ada rasa perjuangan dalam dirinya, tidak akan bisa. Kata kamu yang kita 2 kali itu boleh 2 kali itu lah bisa membilang. Kalau boleh aku cakap segera datang. Tak sobok Ustaz, tak mengamangan dan dulu Ustaz. Ketika bertanya orang apa itu saja jawapan ini. Ya masalahnya beda, bukan ambo yang apa ndak menunjukkan jalan aja.
Nah, dia kata Allah kan wa atimul haja wal umrata lillah. Hendaklah kalian samparonokan haji dan umrah karena Allah. Nah, untuk samparono itu indak bakaji rukun tadi do Pak Bos. Nah, dia Pak Bos kan nan sunat tadi plus kan itu tadi nah. Ndak bakaji iko sunat, iko wajib ndak bakaji itu dong. Sekecil apapun ba'a diusahakan karena judulnya tadi tamam. Ba'a samparono. Contoh ibu membek rumah, bapak membek rumah. Awak ingin rumah sempurna, piti awak banyak, pokoknya sesuai jo kehendak awak. Lalu ada skornya gak merang seketik, kecewa ke tukang. Tolong kebongkar balik yang ndak terkaiko. Padahal ndak ada kan mengado. Tidak sesuai jo dan awak inginkan. Dinan samparono itu sekecil apapun harus diperbaiki. Allah awak lakukan semampu awak, baru tawak. Nah, itulah kebaya tawakal tuh. Itu terakhir itu. Ya Allah, bola bosau semampu ambo ya Allah, la takaiko la dimpi urang bagi ambo ya Allah, la dapat ai ge ya Allah. La hange trasun mo ya Allah. Akini bo sarhazde podengkol ini gua. Nah, kalau nyo tarimo usaha tadi itu nam makbul namo tadi ta tunan kebahagiaan demi kebahagiaan. Nah, cuman perjuangan iyo gak barek sekete itu mah survei setengah loh. Ya survei setengah loh. Nah, tapi bonus tuh Kok survei itu grafiknya menjelang hari jalan Ya kan iya itu setengah loh, dengan itu. Nah, tapi Allah masih bimbang, saya bayangkan. Ya, mau survei petang ya sodi ini nyala pula tapi apa saya kan berampek tang tuh kami survei tuh di Solo berdua kan dalam puasa. Pokoknya mau setiap Ramadan pasti mau kemina. Nah, itu Bapak ya kalau ada jemaah nang kampung petang anak, kan? Nah, tuh ya lah mamno cina. Artinya dilah mamno itu dilarang. Ada tuh apa cembukan survei cembung. Hilahuna cembung bekerja tujuan kita sampai sana cembung. Nah, terilah cina. Ibu sana masuk ke dalam tenda tuh. Papai jalan-jalan balik ke kena. Tarik kata Terongan Maisin. Sampai di Kepulauan Terongan baru balik lagi. Kiranya tunggunya dua polisi itu, kiranya kamar apa jauh. Nah ya kami orang biasanya. Dulu bertiga, ambo, sisan, kakakmu. Nah jadi nan pertemuan awak malam kini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan sagalo nan awak lakukan pada malam hari ini selalu di bawah ridho Allah hendaknya. Nah mari awak doakan. Ada disampaikan. Ayolah, ada sampaikan. Salah. Nah, bagi nalah barangke nalah pai baru doa kami kepada wak nan barampe ampe balai orang tadi semoga haji nalawak karjokan tadi pulang kini ko menjadi haji mabrur hendaknya. Kalau kapai dulu doa kami semoga haji nawak karjokan diterima makbul namanya. Nah, yang alun pai kita doakan semoga istiqomah begitu. Aduh duduknya gitu. Yang lumpai semoga istiqomah. Ibaratnya kini mari awak mendaftar alun pitih ndak ado. Mudah-mudahan Allah beri kemang. Nah, sunat istiqomah. Ah, nalah mendaftar lah panggilan nama kini semoga diterima. Nalah balik semoga mabrur gitu. Lempai le mabrur juga cu. Nah, soalnya bisa. Itu kan haji mabrur namanya, mabrur saja gitu. Nah, barangkali gua rasa sudah ada sambil madokan itu mungkin ada yang sampaikan demi Fatimah, silakan mungkin sampai selesai perlu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu dan bapak atau alhamdulillah yang lah pulang dari menunaikan ibadah haji tahun ampe balik ampe 45 dan mudah-mudahan yang kambarangke mempersiapkan diri lebih matang dengan carito atau pengalaman dari saudara awak yang lah pulang. Lah, jadi ibu-ibu nak ada awak kan doh, cuma telingonya ya. Telingonya makan dok. Ya makannya telingo. Jadi ibu-ibu dan bapak yang pertama khusus nelah pulang.
Kalau yang kabar aja masih bisa insya Allah nanti. Cuman lah pulang, mungkin pertemuan awak mungkin tidak ada yang model biasa tuh. Jadi kini atas keberhasilan awak dalam menjalankan ilmu yang awak tuntut salamoko dengan prakteknya di lapangan dan tampilnya tidak bisa ditukar di siko dan khusus di Sinan saja, alhamdulillah lah awak lalui dengan bermacam-macam pengalaman tadi. Nah, untuk awak lasibo di siko, kelanjutan awak lain. Itu yang mesti. Makanya haji mabrur itu adalah haji yang membawa perubahan kepada kebaikan. Nah, jadi haji mabrur itu adalah haji yang membawa awak pada perubahan yang ke dalam kebaikan. Di yang belum baik selama awak adakan perubahan. Tapi kalau selama masih negatif, tetap negatif, berarti belum berubah. Tapi yang selama negatif, awak rubah menjadi positif, berarti haji awak lah mulai mabrur. Carilah. Yang negatif selama karena di Arafah patang awak tadi sampaikan, awak setorkan saduallahnya. Yang negatif yang lakukan selama dan kini kalau awak pulang dari menunaikan ibadah haji, dan perubahan itu nampak. Lalu menambah kebaikan. Yang terakhir, ya Allah, jadikan mati ambo ya Allah untuk pemisah yang jahat yang karajuan. Jadi kuncinya kini, jangan artinya alhamdulillah, kadang hati awak tampaklah di calian, cara lawak karajuan menurut ilmu masing-masing. Ya, ilmu lawat tuntut berdasarkan kemampuan masing-masing. Apakah beko sempurna atau tidak sempurnakan, itu serahkan kepada Allah. Karena awak laba usaha, nikmatnya situ. Walaupun awak kurang, tapi awak laba usaha, tapi tetap mendapatkan kenikmatan. Tapi awak laba usaha kurang, itu tetap tidak nikmat. Akan kekecewaan akan muncul, penyesalan akan muncul. Nah, jadi hidup yang tinggal, waktu yang diagia dari Allah. Mari sama-sama untuk menambah kebaikan. Salah satu kunci cara awak untuk melakukan kebaikan, itulah perubahan kepada kebaikan. Dan ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu yang lah haji, senantiasa untuk melakukan kebaikan. Salah satunya kami pun tetap membukakan memfasilitasi, cuma tidak sekali sapakan, sekali sebulan. Sekali sebulan, bisakah awak berkumpul dengan yang lah difasilitasi selama kalau pertama Ustaz dengan jemaah memfasilitasi anak yatim dan kawak tempat berbagi melakukan kebaikan, tanda kebabruran awak salah satunya, atau induk anak yatim, atau orang-orang yang sama-sama menuntut ilmu dalam satu tampek, yaitu rumah Allah. Maukah awak bergabung? Itu dipersilakan kepada awak. Karena itu adalah satu untuk fasilitas awak bersama. Karena itulah dijalankan sekian tahun, dari tahun 2000-an. Tahun-tahun 2000 sampai kini alhamdulillah masih Allah agih ketetapan, masih Allah agih kesempatan dan kemudahan. Nah, bagilah yang pulang sampai balik orang tadi atau 7 pasang tadi, apakah mau ambil bagian itu yanglah difasilitasi sebulan, silahkan. Nah, silahkan. Itu saja pesan dari Umi. Cuma yang terakhir mungkin itu untuk pribadi awak, ya. Apakah ada awak beko berkesinambungan nan awak lakukan tadi? Dapat bagian awak, mampukah awak memberikan suatu dorongan kepada orang yang akan menunaikan ibadah haji, sehingga melalui awak mereka termotivasi, dan melalui awak tadi itulah bagian awak akan dapat nanti. Nah, jadi yang dalam menunaikan ibadah haji kok mesti sampaikan yang lawak kerajuan. Jangan biarkan orang dalam kesesatan. Jangan biarkan orang dalam kebodohan. Di salah satu contoh acaranya adalah orang yang berangkat haji, awak cubo-cubo apakah asa pasang atau 2 pasang dapat awak usahakan. Yang bisa awak kerajuan.
Ado susana awak keberangke sarankan kainyo, agih ke pemahaman kainyo. Lah tahun awak ko mendaftar, tahun awak menunggu. Cuma non tentu bisa walaupun cuti awak banyak, belum bisa paju awak untuk dalam waktu dekat. Nah, maka dari itu awak sampaikan ke keluarga awak. Setelah awak sampaikan, inyo nak namo, awak pulang kepada Allah. Kalau ada awak sampaikan dan inyo mau, insya Allah bagian awak dapat. Bagian awak yang awak yang mengajak. Jadi bagian itulah yang awak usahawan kini. Jadi tidak sekedar awak berdiri yang hati seorang saja dengan karena apa? Karena apa awak ibu awak. Setelah ibu-ibu atau apa-apa yang lah haji ko mencari keadaan orang yang menunaikan ibadah haji, iyo ibu awak. Tapi mereka anak ibunya dirinya dah. Awak yang merasa ibu aja. Nah, kini sebelum inyo melakukan ibu lah dari kini. Nah, kalau adik ambo kini nyo pakai lah mendaftar sudah tu mungkin 2027 proporsinya kecilnya. Alhamdulillah kecilnya kambo nah cobalah kirim doa ambo kirim dulu. Mau kirim itu usaha dulu. Dan ambo lama itu motivasinya sekali iko awak untuk melakukan haji usahakan dan sekali iko menurut yang dituntun oleh Rasul awak. Karena Nabi lah magi. Lah litakhuzu anni manasikakum. Itu penekanan. Di Nabi itu ndak mengajarkan kawak lido, cuma ikuti saja oleh. Oh ndak beraja ke Nabi lido, cuma patrolnya lah ditinggal. Cuma ikuti saja yang kerajaan ikut tadi, jangan pilih-pilih. Oh kau wajib ikut sunnah. Padahal di kerajaan ada Nabi. Jadi kalau orang yang bertakwa ndak pilih-pilih dah bu, ndak pilih-pilih dah pak.